Pemirsa, jumpa lagi dalam National Intelligence Estimate. Pada episode ini kami akan membahas tentang tantangan pemilu 2024 dan implikasinya terhadap keamanan nasional. Indonesia akan menyelenggarakan perhelatan politik besar untuk pemilihan umum serentak 2024. Pemilu ini akan menjadi ujian penting bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan demokrasi. Bukan hanya sekedar menjalankan mandat reformasi, tapi harus dapat menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan demokrasi yang matang. Momen pemilu 2024 akan menjadi tahapan konsolidasi yang penting untuk mencapai kematangan demokrasi di Indonesia. Pemilu ke depan harus dapat menjadi tahapan konsolidasi demokrasi, di mana kelembagaan pemilu sudah semakin kuat, sehingga proses penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oleh karena itu, telah hadir narasumber yang hebat-hebat, yaitu Ketua DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Bapak Hedi Lukito, juga analis politik yang tidak asing lagi bagi kita adalah Dr. Boni Hargens, dan pengamat intelijen dan pertahanan keamanan, Dr. Susaning Tias Handayani Kertopati. Ya, jadi Pak Hedi Lukito, Ketua DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Bagaimana Anda memprediksi tantangan pelaksanaan pemilu tahun 2024? Terima kasih. Pemilu 2024 itu sangat beda dengan pemilu sebelumnya. Kita semua tahu, ini mungkin pemilu terbesar dan paling kolosal di dunia, karena semuanya serentak tahun 2024. Saat ini tahapan pemilu sudah mulai berjalan. Yang terakhir adalah pemberian nomor partai politik. Sudah. Artinya apa? Spekulasi yang mengatakan pemilu akan ditunda, diundur, dan sebagainya harus dilupakan. Karena tahapan sudah mulai berjalan. Sekarang sampai pada tahapan penggodokan peraturan-peraturan penunjang yang lainnya oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP. Dan DPR, Komisi 2 tentu saja. Dan ini pemilu yang sangat besar. Selain sangat besar, ini adalah kita semuanya kembali dari nol. Maksud saya kembali dari nol, presidennya benar-benar calon presiden baru. Calon anggota DPRD, DPR RI kemungkinan juga baru, meskipun incumbent-nya ada. Partai-partai baru bermunculan. Dan itu akan menjadi kompetisi yang sangat beda dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Ini mungkin yang harus dicermati oleh semua pihak. Saya yakin, dugaan saya, guncangan pasti ada, tapi tidak akan besar. Yang lebih rumit lagi, ini diselenggarakan secara bersamaan, serentak seluruh Indonesia. Tidak ada yang mendahului dan tidak ada yang membelakangi. Karena keserentakan ini dibutuhkan energi yang sangat besar, terutama oleh penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu maupun DKPP. Ini untuk pemilu legislatif, dan belum mulai saja sudah kegaduhannya sudah muncul. Misalnya sekarang ada persoalan judicial review pasal 168 Undang-Undang Pemilu tentang proporsional terbuka disoal. Tapi bagi saya, bagi kami di KPP, penyelenggara pemilu, tetap berpedoman pada undang-undang yang sudah ada, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, itu Undang-Undang Pemilu, yang dipedomani pada saat ini masih pakai proporsional terbuka sampai saat ini. Bahwa nanti Mahkamah Agung memutuskan lain, Mahkamah
Mahkamah Konstitusi memutuskan lain, itu urusan nanti. Sekarang ini yang dipersiapkan, semua partai politik menyiapkan, semua peserta pemilu ya. Sebenarnya diskusi soal proporsional tertutup dan terbuka ini hanya berlaku untuk pileg. Di luar pileg tidak ada pileg. Partai politik sebagai peserta pemilu rupanya sebagian besar menyiapkan diri untuk sebagai ketua DKPP. Ya. Bagaimana Pak Hedi melihat kesiapan dari KPU dan Bawaslu dalam kira-kira membutuhkan kurang lebih 1 tahun ya, 14 Februari. Apakah kekurangan-kekurangan pemilu yang tahun yang lalu bisa direcover sekarang? Kesiapan KPU Bawaslu sejauh ini sudah sangat siap ya. Saya tadi Pak Adian saya sampaikan, tahapan kan sudah dimulai. Tahapan pemilu sudah mulai. Kemarin pengumuman partai politik dan pemberian nomor partai politik. Artinya apa? Kesiapan sudah sangat siap. Semuanya sudah sangat siap. Baik KPU, Bawaslu maupun DKPP. DKPP pun sekarang karena tahapan. Dan sekarang ini dalam proses rekrutmen penyelenggara ad hoc. Bawaslu sudah melakukan rekrutmen panitia pengawas kecamatan, Panwascam. KPU sudah melakukan rekrutmen PPK, panitia pemilihan kecamatan. Dan saat ini sedang berlangsung rekrutmen KPS. Itu di tingkat kelurahan. Jadi artinya apa? Semua persiapan sedang berjalan, sudah dilakukan dan sedang berjalan. Itulah kenapa saya bilang sangat siap. Baik. Sekarang ke Ibu Nuni. Sebagai pengamat intelijen dan pertahanan keamanan, punya pengalaman yang panjang dalam pemilihan umum dan sudah berkecimpung langsung sebagai anggota DPR. Bagaimana Ibu melihat tantangan-tantangan pelaksanaan pemilu 2024 ke depan? Ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Hedi bahwa 2024 ini adalah pemilu yang paling besar dan tingkat manuvernya juga saya nilai juga pasti akan paling fluktuatif ya, dan dinamikanya juga paling tinggi saya yakin. Karena seluruh partai itu mengakumulasikan kekuatannya untuk menang. Event itu adalah partai baru dan yang juga mungkin belum memiliki anggota DPR RI gitu ya, itu akan berupaya semua untuk ke arah situ. Jadi memang dalam hal ini penyelenggara pemilu juga harus siap dalam hal ini untuk menjadikan pemilu meskipun dinamika tinggi tapi luber dan jurdil itu tetap masih harus dipertahankan. Transparansi ya, itu juga harus menjadi satu hal yang diutamakan ya, karena kita lihat begini, ini kan sekarang para caleg ya, entah itu partai yang sudah memiliki anggota dewannya di DPR RI maupun belum, itu sudah pada terjun ke lapangan, ke dapil ya, setiap saat di satu tempat, misalnya di pasar, itu bisa saja pertemuan antara 2-3 caleg dari partai yang berbeda atau bahkan sama-sama satu partai gitu. Itu kejadian itu ada dan itu memang tingkat kontradiksinya itu sangat tinggi. Nah, ini apakah dari lembaga penyelenggara ini, baik itu KPU, Bawaslu ya, itu siap menghadapi hal ini, karena ini bakal rame sekali, apalagi nanti pada momen-momen di akhir pemilu itu terkait dengan penghitungan C1 ya, lalu di TPS itu seperti apa, itu kan semua juga mempersiapkan gitu. Ada penguatan-penguatan di akhir masa pemilu, itu sudah pastilah. Ini kita tidak bicara curang atau tidak curang, tetapi tentunya orang ingin menang semuanya, begitu. Jadi memang kita mari berdoa saja supaya aman dan tidak ada lagi yang mengorbankan nyawa. Seperti kemarin ini kan relawan banyak sekali ya. Ada relawan, ada petugas juga ya, Bawaslu maupun KPUD yang meninggal ya pada saat melaksanakan tugas. Itu karena terlalu capek ya, karena untuk formulir C1 saja itu
perkelahiannya di tahun 2019 luar biasa ya. Gitu. Jadi memang ini jangan sampai terjadi. Ini harus diantisipasi dari sekarang menurut saya begitu. Menurut Bu Nuning, kira-kira dalam pelaksanaan terjadi polarisasi nggak? Ada politik yang bernuansa radikal misalnya sampai timbul konfrontasi. Semua akan menggunakan kekuatannya. Di dalam hal ini makanya harus ditekankan betul-betul bahwa politik identitas itu jangan sampai digunakan. Ini sekarang kan sudah ada pembenaran-pembenaran di tahap awal bahwa penggunaan politik identitas itu tidak bisa disalahkan gitu. Kan kita sudah mungkin Pak Boni juga sudah melihat gitu di berbagai macam media massa ada pengamat-pengamat yang mengendorse hal itu begitu. Jadi dalam hal ini memang harus ada satu mekanisme yang membuat hal itu jangan sampai terjadi begitu. Oke, Pak Boni, analis politik dan tidak asing lagi kita mendengar berbagai analisa tentang politik menjelang pemilu 2024. Kira-kira yang mampu mengganggu keamanan dan ketentraman dan dari pelaksanaan pemilu 2024 itu apa yang kira-kira yang terjadi? Izin Bung Adian, kalau boleh saya respons dulu pertanyaan apakah kita siap atau tidak pemilu. Saya pengen melihat dari lingkungan makro dan mikronya. Kalau dari sisi makro tentu saja 2023 ini dalam analisis Lembaga Pemilih Indonesia yang kami punya, ini akan menjadi tahun yang berat dan cukup gelap ya dalam beberapa dimensi. Jadi kita memetakan spektrum ancaman nasional yang akan kita hadapi sebagai negara bangsa. Pertama itu ancaman resesi ekonomi sebagai risiko dari resesi global. Bahwa Indonesia ada di dalam daftar negara yang tidak akan terlalu berdampak buruk, tetap saja ini akan menjadi antisipasi bersama, akan menjadi warning untuk kita. Nah, dan ini nanti korelasinya dengan kesiapan negara di dalam mendanai seluruh proses prosedural pelaksanaan pemilu. Lalu kemudian juga soal korelasi antara pesta demokrasi untuk mengisi ruang-ruang kekuasaan dengan keadaan menyelamatkan hidup rakyat kita di tengah krisis. Nah, itu nanti akan menjadi perdebatan moral. Lalu kemudian yang kedua, kita juga melihat ada potensi ancaman terorisme yang meningkat cukup tajam. Ini nanti berkorelasi dengan situasi politik yang agak tegang. Karena memang tadi Dr. Nuning Kertopati sudah ungkap bahwa politik identitas itu sudah menjadi mainstream isu yang terus dimainkan oleh kelompok politik tertentu, dan ini memang akan mendominasi banyak wacana politik kita di 2024. Nah, sepanjang 2023 ini, upaya pencegahan tetapi juga saat yang sama, rekonsolidasi di kalangan mereka, para pelaku kelompok identitas ini juga akan terus meningkat. Nah, ini akan menjadi tantangan besar, terutama bagaimana negara bisa menjamin integrasi sosial di tengah masyarakat bisa terjaga. Ya. Lalu kemudian ada ancaman keamanan soal separatisme Papua, dan juga di tempat lain, ya kita melihat terutama pasca penangkapan Lukas NMB, kebencian terhadap Jakarta meningkat meski hanya di lingkaran pendukung Lukas NMB, tetapi itu akan berdampak pada eskalasi serangan-serangan dari kelompok KKB. Nah, ini akan tentu menguras energi dan juga memunculkan sebanyak turbulensi di lingkungan nasional politik kita. Nah, ini contoh-contoh spektrum ancaman yang akan kita hadapi. Nah, lalu pada sektor mikro, ini nanti berkaitan dengan peranata elektoral, termasuk di dalamnya KPU, Bawaslu, dan DKPP yang dipimpin oleh Pak Hedi. Nah, apakah benar secara substantif Bapak-Bapak yang ada di dalam institusi ini meyakini ada kesiapan untuk kita melaksanakan? Ini masih pertanyaan besar, karena dari periode ke periode memang kita masih bermasalah dengan data penduduk yang nanti menjadi data mentah untuk data pemilih. Terus kemudian update-nya itu kan memang cukup rumit, sehingga selalu ada problem orang sudah meninggal ada di daftar. Lalu orang yang masih hidup tidak dapat kartu pemilih. Nah, problem macam ini. Lalu saat yang sama juga mulai muncul juga narasi di bawah yang digaungkan oleh kelompok-kelompok yang anti pemerintah bahwa pemilu akan curang. Nah, sentimen pemilu curang ini tentu akan melemahkan trust publik terhadap pelaksanaan pemilu itu sendiri. Nah, kita akan berhadapan dengan situasi yang kompleks macam ini. Nah, secara mikro di level KPU, Bawaslu, dan DKPP, apakah ini semua akan bisa diatasi hanya dengan pelaksanaan prosedural? Saya kira tidak. Karena prosedur boleh sukses, tetapi
esensi dari pelaksanaan pemilu itu bisa tidak tercapai, dan itu akan memunculkan kekecewaan besar dari masyarakat dan bisa saja terjadi perlawanan yang lebih sengit setelah pemilu. Oke, terima kasih. Jadi salah satu indikasi pemilu itu demokrasi dan tidak itu sebenarnya bukan hanya di penyelenggara pemilu. Ada 5 parameter. Satu, regulasi yang jelas. Kedua, penyelenggara pemilu yang mandiri, berintegritas, dan kredibel. Kedua, peserta yang taat aturan. Keempat, pemilih yang cerdas dan partisipasif. Kelima, birokrasi yang netral. Itu akan mengukur apakah pemilu itu demokratis dan tidak. Kalau semuanya berjalan dengan baik, pemilu akan berlangsung dengan demokratis. Tapi kalau salah satu elemen ini terganggu, itu juga akan mempengaruhi hasil pemilu. Itu elemen regulasi yang jelas ada enggak? Elemen penyelenggara itu cuma satu elemen, penyelenggara itu satu elemen saja. Penyelenggara yang mandiri, kredibel, dan kapabel. Ketiga, elemen partisipasi pemilih yang partisipatif dan cerdas. Ketiga, birokrasi yang netral. Nah, ini kalau semuanya sudah berjalan dengan baik, pemilu akan menghasilkan pemilu yang baik. Tapi kalau salah satu saja terganggu, karena ini saling mempengaruhi. Juga peserta yang taat aturan. Lah, pesertanya taat aturan enggak, penyelenggaranya kredibel enggak. Lah, ini akan saling mempengaruhi. Jadi tidak bisa menyalahkan hanya pada penyelenggara. Itu yang saya maksud. Jadi kelima elemen syarat pemilu demokratis ini harus ada semua. Kalau itu kita anggap sebagai pemilu yang demokratis. Saya kira itu, Pak Ardian. Ya. Pada segmen yang kedua ini, kami akan berbicara membahas tentang bagaimana presiden terpilih, tantangan-tantangan apa saja yang akan menjadi beban tugas presiden terpilih 2024. Di sini Pak Boni Hargens selaku analis politik akan memberikan beberapa hal analisanya tentang hal tersebut. Silakan. Terima kasih Bung Adrian. Jadi pertama nanti ini pasti sangat berat pekerjaan rumah yang akan dilanjutkan oleh presiden terpilih. Pertama karena selama periode kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia sudah di bawah ke level yang lebih tinggi di kancah global, dan juga secara domestik ada pembaharuan yang luar biasa dari sisi infrastruktur maupun pembangunan manusia. Nah, pertanyaannya adalah Presiden baru ini apakah dia mampu menjaga ritme itu nanti, ritme pembangunan itu. Nah, kalau dia mampu menjaga, orang akan juga menuntut prestasi yang lebih. Jadi akan sangat sulit bagi presiden baru untuk bisa menjadi presiden yang populer ketika itu nanti dikomparasi dengan rezim Pak Jokowi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua nanti kita tahu bahwa residu dari kontestasi politik di beberapa pemilu terakhir 2014, 2019 dan nanti 2024 misalnya, itu adanya ketegangan sosial, ada pembelahan yang cukup tragis di bawah, dalam bahasa jalanan orang sebut cebong kampret. Tetapi ini akan tetap menjadi PR besar bagi siapapun presiden yang ke depan untuk bisa merajut kembali, menjahit tali persaudaraan kita sebagai satu bangsa. Nah, ini tidak mudah, ini akan nanti runtutannya itu sampai kepada proyek nation building. Ya, bagaimana kita bisa membangun kembali sentimen nasionalisme, patriotisme, lalu kemudian toleransi, dan lain-lain di ruang publik. Nah, ini memang tidak mudah ketika saat yang sama kita melihat bagaimana injeksi transnasional ideologis ke dalam ruang-ruang sosial semakin agresif dan semakin keras. Jadi nilai-nilai Wahabisme, Salafisme itu masuk ke jantung-jantung dari akar rumput, dan ini tentu tidak mudah karena negara sendiri juga punya sumber daya yang terbatas untuk merespons. Maka di sini butuh kerjasama masyarakat, partisipasi dari seluruh elemen masyarakat nanti untuk kita coba rajut kembali, jahit kembali, dan antisipasi potensi-potensi ketegangan baru ke depan yang lebih rumit. Nah, belum lagi kita bicara soal dari sektor keamanan misalnya, bagaimana dengan terorisme, kaum residivis atau keluarga-keluarga dari mantan napiter. Nah, kita melihat kan justru proyek deradikalisasi yang dilakukan oleh negara melalui BNPT misalnya, itu tidak banyak menghasilkan sesuatu yang signifikan.
Kenapa? Karena itu proyek yang bersifat temporal. Orang selesai dan kembali ke masyarakat. Tapi integrasi dan bagaimana mengamankan dia di tengah masyarakat. Dalam pengertian mengamankan secara ekonomi, sosial ekonomi, itu juga menjadi problem. Sehingga banyak lahir itu generasi teroris, generasi baru. Yang saya bilang, the new generation of terrorist group. Jadi ini yang akan menjadi beban bagi presiden berikutnya nanti. Tantangan kita akan lebih rumit. Sama aja dengan soal Papua, separatisme. Sekarang kita lakukan pendekatan yang tepat dari sektor keamanan. Tetapi kita juga tahu bahwa akan terus lahir anak-anak baru dengan persepsi baru dan bisa terjadi generasi separatis baru. Dan ini tantangan yang tidak mudah. Ya, terima kasih Pak Boni. Pertanyaan yang sama kira-kira untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kita butuh figur. Bagaimana Ibu Nuni sebagai seorang pengamat intelijen melihat ini ke depan? Presiden terpilih itu harus bagaimana, tantangan apa saja yang harus dihadapi? Iya, kalau Bung Adrian tanya sama saya, seperti apa sih gambaran presiden yang tentu dapat mengamankan NKRI secara baik, ya. Tentu harapannya orang tersebut mengerti juga intelijen, begitu. Jadi warning ya itu atas segala macam kejadian yang tadi disebutkan oleh saudara kita Pak Boni itu bisa teratasi dengan baik. Lalu kemudian kita juga seperti tadi disampaikan terkait dengan residu. Residu itu pasti ada. Pembelahan itu saya yakin pasti ada. Dan yang paling berbahaya adalah masuknya terorisme di ruang publik, di ruang intelektual. Jadi bukan lagi di sini bom yang membahayakan secara fisik, tetapi justru yang lebih berbahaya secara psikologis maupun pola-pola pikir dan mens rea dari orang-orang itu yang dikendalikan oleh terorisme yang masuk ke ruang-ruang intelektual. Itu bisa saja terjadi untuk mengaminkan salah seorang capres gitu agar terpilih, dan itu akan digiring mulai sekarang tuh pasti akan terasa di ruang media ya tentunya. Jadi memang itu yang harus diamankan. Kita tentu berharap orang yang terpilih, orang yang cukup cerdas, mengenali permasalahan bangsa, Pancasilais, tidak meninggalkan juga ideologi kita ya, dan juga Undang-Undang Dasar 45 dan lain sebagainya. Nah ini tentu harus dari sekarang. Pembelajaran publik itu, lecturing kepada publik itu harus dimulai. Karena kalau tidak, maka yang terjadi adalah salah pilih yang nanti akan disesali seumur hidup oleh bangsa ini. Iya, terima kasih. Kita tahu bahwa sekarang dan ke depan tuh bangsa Indonesia atau dunia akan mengalami berbagai resesi, termasuk ekonomi, kemudian energi, ada juga masalah geopolitik, dan masalah ekonomi menjadi tantangan tersendiri bagi dunia sekarang. Dan apakah presiden yang terpilih nanti itu harus figur negarawan yang seperti apa? Kira-kira menurut Pak Hedi gimana? Sebenarnya rakyat secara mayoritas itu berharap presiden itu menjadi bagian problem solving ya, bukan jadi bagian dari masalah kenegaraan ya. Artinya dari awal mestinya dia udah jadi problem solver gitu. Jangan sampai misalnya di tahap-tahap awal saja sudah menjadi masalah, itu yang diharapkan. Sehingga nanti ketika terpilih bisa menyelesaikan masalah-masalah bangsa ini. Masalah kita, saya kira kita semua tahu bukan masalah yang sangat kecil ya. Sangat besar, beriringan dengan situasi geopolitik, situasi ekonomi global segala macam, dan ini pasti akan memberi tantangan yang sangat besar. Itu harapan semua, bahwa kita akan hidup lebih tentram, lebih sejahtera, itu tentu saja. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar problem solver, bukan justru pembuat masalah. Gitu. Kalau dia pembuat masalah, ya akan dia akan jadi masalah itu sendiri. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Oke. Jadi ya nanti sebelum antisipasi untuk menghadapi hal-hal tersebut, apa yang harus kita lakukan?
Ya, kalau soal figur, saya kira nanti ini kan karena proses pemilihan ini berlangsung secara secara langsung ya. Artinya bahwa pemilihan ini pemilih yang menentukan siapa presidennya, bukan partai. Nah, ini tentu saja soal siapa yang mampu merebut simpati publik. Nah, tetapi sekali lagi memang tidak mudah. Semua partai politik kita harapkan itu bisa membuat keputusan berdasarkan sikap dan komitmen kenegarawanan. Sehingga nanti menentukan siapa menjadi capres itu betul-betul pilihan yang sesuai dengan aspirasi rakyat dan terutama sesuai dengan cita-cita dasar pendirian negara Republik Indonesia. Nah, kita percaya banyak partai yang sejalan dengan itu, tetapi kan pendeklarasian capres tertentu yang sudah muncul di publik itu melahirkan turbulensi karena ada kontroversi yang sebagian menolak, sebagian mendukung, lalu kemudian mempertajam itu pembelahan sosial atas dasar agama dan sebagainya. Nah, mungkin itu yang tadi Pak Hedi bilang, jangan sampai presidennya menjadi problem. Nah, tetapi begini, pertanyaan terbesar sebetulnya adalah bagaimana kita bisa menjamin presiden baru nanti bisa melanjutkan irama pembangunan yang sudah dimulai oleh Presiden Jokowi, terutama skema berpikirnya harus sama, terus kemudian juga proyeksi pembangunannya juga harus pada koridor yang sama. Nah, ini tidak mudah. Maka saya pikir apa yang dimunculkan dalam wacana di warung kopi belakangan, hidupkan lagi GBHN misalnya, garis-garis besar haluan negara, mungkin itu satu solusi. Atau kita merumuskanlah satu sistem ketatanegaraan di mana perpindahan rejim atau pergantian rejim itu tidak akan mengubah haluan pembangunan sebuah negara bangsa. Sehingga siapapun presidennya, apa yang sudah dimulai sebelumnya akan terus dilanjutkan. Gitu. Ya, bagaimana Bu Nuning? Pertanyaan yang sama. Ya tentunya kita harus kenali juga siapa pemilih kita, begitu. Nah, pemilih kita ini kan belum tentu kenal betul figur-figur yang dijual ini. Mereka itu hanya melihat dari seseorang itu viral ya. Jadi tidak tahu lagi kualitas yang sebenarnya itu seperti apa. Ini dari sekarang ini kan memang kelemahan dari negara kita ini adalah sisi PR-nya ya. Harusnya lembaga-lembaga politik, partai, pendukung itu segera memviralkan siapa yang patut Anda pilih begitu. Nah, itu akan menjadi satu pertimbangan bagi bangsa kita, tentu dengan bahasa yang bisa dimengerti dan dipahami oleh mereka begitu. Jadi kalau memang ingin bahwa pembangunan ini berkelanjutan ya, yang sudah dicapai oleh Pak Jokowi ya, tentu itu juga harus memilih seorang presiden yang memahami apa saja yang sudah dicapai dan bagaimana melanjutkannya, begitu. Saya rasa begitu. Ya, Pak Hedi, terakhir nih, kita mengharapkan tata kelola pemilu yang akuntabel juga transparansi, sehingga mampu terpilih seorang presiden yang mampu menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Bagaimana Pak Hedi melihat itu? Apakah kesiapan penyelenggara pemilu itu sudah ready untuk itu atau bagaimana optimisme Pak Hedi? Kita sudah 7 kali ya pemilu ya, dan penyelenggara pemilu di tingkat pusat itu mereka berkarir dari paling bawah, dari KPU kabupaten, KPU provinsi, bahkan ada dari PPK itu sampai jadi penyelenggara KPU pusat. Sama juga Bawaslu, itu berkarir dari paling bawah. Jadi mereka ini artinya pimpinan-pimpinan KPU dan Bawaslu ini sebenarnya orang-orang yang sudah terpilih lewat saringan debat, dan mereka orang-orang yang punya pengalaman dan track record yang panjang. Kemampuan untuk memanage pemilu saya tidak meragukan. Gitu. Di luar persoalan non teknis ya, kalau non teknis saya tidak akan meragukan. Yang mungkin akan jadi persoalan non teknisnya adalah persoalan keamanan. Nah, itu kan sebenarnya bukan domainnya penyelenggara. Nah, ini yang mungkin dikhawatirkan banyak pihak. Kalau gangguan keamanan kan pasti semua pihak khawatir ini akan, karena ini adalah pemilu terbesar di dunia dan serentak secara bersama-sama, meskipun secara infrastruktur disiapkan semua. Tadi dibicarakan misalnya ada petugas-petugas TPS KPPS yang meninggal yang jumlahnya ribuan, dan sekarang sudah ada regulasinya, tidak boleh lebih dari 50 tahun untuk petugas KPPS misalnya, sehingga
Dulu yang meninggal sebenarnya kan usaha sepuh kan, sudah 60 tahun, 70 tahun. Ketua RT, ketua RW kan bahkan umur itu. Nah sekarang disiapkan regulasinya, tidak boleh lebih dari 50 tahun. Tapi harus berbadan sehat juga, Pak. Ya, iya. Karena kalau 30 kalau pada kenyataannya memang ada juga yang masih muda mengalami salah satu ada tes kesehatan untuk rekrutmen di Panwasam, PPK dan BPS juga pengawas di tingkat kelurahan. Semuanya ada tes kesehatan. Udah disiapkan infrastrukturnya. Infrastrukturnya lebih bagus sih menurut saya ya. Secara teknis oke itu, tapi kalau soal keamanan mungkin itu di luar kewenangan teknis para penyelenggara pemilu. Ini yang dikhawatirkan banyak orang justru di situ. Adalah persoalan keamanan itu yang banyak dikhawatirkan. Ya, terima kasih Pak Hedi Lukito sebagai Ketua DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Terima kasih Ibu Nuning sebagai pengamat intelijen dan politik. Terima kasih Pak Boni Hargen sebagai analis politik. Terima kasih. Dari pembahasan yang telah kita lalui, maka ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu masalah teknis persiapan pemilu. Kita tahu banyak hal-hal yang berhubungan dengan logistik dan lain-lain. Masalah partisipasi pemilih juga ada masalah. Masalah transparansi penyelenggara pemilu. Tata kelola pemilu yang akuntabel itu juga menjadi masalah. Dan masalah kampanye. Untuk itu perlu ada langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak-pihak yang terkait dalam mengatasi berbagai tantangan dan masalah pada pemilu 2024. Terima kasih.